Waduh Pak, nggak ditolong nih Pak. Agak kurangnya mas. Teroris ya mas. Aduh pakaten. Aduh pakaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MFH Channel. Hari ini saya akan mereview sebuah helm yaitu KYT Falcon. Nah seperti apa? Langsung tonton beauty footage-nya. Yuk. KYT Falcon Spike. Baik teman-teman, saya akan jelaskan keunggulan helm ini dari segi fitur. Baik, yang pertama kita dapat double visor. Nah, dengan ini kita nggak perlu lagi bawa kacamata hitam. Praktis kan? Yang kedua, ada lock visor, yang harapannya saat kalian berkendara dengan kecepatan yang tinggi, kacanya tidak terbuka sendiri. Kalau kebuka sendiri kan bahaya buat teman-teman. Air vent atau kita ngomong ventilasi. Nah, dengan ventilasi ini maka udara akan dimasukkan ke helm dan membuat helm kita mungkin akan terasa lebih adem atau semriwing. Di sini ada beberapa air vent dan harapannya sih biar bisa adem. Nah, untuk tali dagunya dia masih menggunakan model simpul, dimana talinya harus dimasukkan di pin yang warna silver. Tapi yang saya suka ada merah-merahnya yang bisa kita ceklik dan mengunci, sehingga simpulnya akan tetap aman. Baik teman-teman, kita langsung aja review dari helm ini, dan saya akan ajak teman-teman jalan-jalan sekaligus merasakan apa yang saya rasakan saat memakai helm ini. Ayo. Nah, kita sekarang sudah ada di jalan raya dan kita akan ngetes apakah fitur-fitur dari helm ini bisa berjalan dengan baik jika dipakai harian. Oke, yang saya bahas pertama adalah double visor. Kayak gini double visor itu. Sret, seperti kacamata hitam, tapi yang sudah include sama helmnya. Jujur, saya suka banget dengan fitur yang ini, khususnya di helm ini, karena gini, hitamnya itu pas dan dia itu tidak melengkung pandangannya. Jadi kan ada sih misal di helm lain yang ada double visornya, terkadang itu saat kita pakai itu bikin pusing. Jadi seolah-olah itu kayak jadi lebih melengkung gitu suasananya, atau malah cembung, kadang burem dan yang lain-lain. Tapi di helm si KYT ini double visornya itu mirip kacamata yang berkelas. Jadinya adem, pandangannya juga standar, nyaman. Jadi ini adalah poin yang bagus. Kalau mau beli helm ini, double visornya recommended. Yang kedua adalah fitur air vent. Nah ini, air vent itu diklaim untuk mendinginkan suhu di dalam kabin helm. Masalahnya kalau dipakai harian teman-teman, dan kita menghadapi macet-macet seperti ini, ya wes, air ventnya nggak berfungsi. Kalau menurut saya, air vent itu akan berfungsi jika kita berkecepatan yang cukup tinggi, baru di kabin ini terasa adem. Tapi kalau kita tinggal di kota-kota, jalannya pelan-pelan, macet-macetan, jujur air ventnya tidak berpengaruh apa-apa. Paling enak ya ini malahan dibuka ini loh kacanya. Cocok ini. Jadi untuk fitur air vent itu rasanya itu akan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Misalnya dipakai balapan gitu ya, nah itu mungkin berfungsi kecepatan tinggi, anginnya masuk ke air vent dan mendinginkan kepala. Atau mungkin touring yang kecepatannya juga cukup tinggi, baru kerasa. Tapi kalau dipakai gini-gini jujur panas, gak ngefek. Berarti untuk fitur air vent saat digunakan di kota-kota, untuk operasional di kota-kota, jujur nggak berfungsi dengan baik. Oke, lalu fitur selanjutnya adalah pengunci visor, lockingnya. Iya itu lagi teman-teman, saat dipakai harian ternyata ini tidak berfungsi dengan baik. Nah kenapa mas? Nah karena kita nggak bisa banter. Misal jalan kayak gini, paling jalan seberapa, mau banter sedikit sudah di depan sudah mobil. Jadi logikanya kalau dipakai harian dan kita berkecepatan sesuai dengan undang-undangnya sekitar 80 km per jam di jalan arteri, insya Allah nggak usah pakai si locking kaca ini, aman-aman saja. Dan menurut saya locking ini kadang menyusahkan juga. Misalnya saya terlanjur ngelock ini, misalnya ngelock ini, terus saya lupa tidak memposisi off kan, dan saya tiba-tiba buka gini, mungkin bisa pretel atau malah bisa rusak locknya. Dan itu menurut saya jujur nggak berfungsi dengan baik. Sekali lagi, lockingnya akan berfungsi jika kalian mungkin memang suka balapan,
Dan tentunya jangan sampai di jalan raya ya teman-teman, di sirkuit ataupun kebutuhan touring yang memang jalannya sepi dan perlu kecepatan tinggi, walaupun sesuai dengan aturannya cuma 80 km per jam. Jadi teman-teman jangan coba-coba. Terus apa lagi ya, secara keseluruhan helm ini misal busa-busanya cukup nyaman, tetapi untuk orang berkacamata memang agak kurang sih. Jadi frame saya masih ketekan gabus-gabus dan itu sedikit sakit, tapi oke lah. Jadi untuk teman-teman yang kacamata, helm ini masih bisa jadi pilihan karena cukup oke. Saya nggak ngomong enak. Sebenarnya ada helm yang enak buat kacamata kemarin, tapi nggak saya beli, mahal. Yang ini aja murah. Lah ini, ya fitur-fiturnya nggak fungsi kan kalau gini, tetap panas ya kan. Habis gitu, apalagi ya, locknya juga nggak akan kepake mau jalan seberapa, dan itu teman-teman harus mempertimbangkan kalian gimana, kebutuhan apa untuk membeli helm ini. Udaranya panas banget teman-teman, dan rasanya kita cari es dulu biar nanti aku kalau ngobrol seger. Pak, beli es bungkus 1 Pak. Es bungkus 1. Es teh ya Pak? Es teh. Iya. Sepurane helmnya coplokan Mas. Hah? Helmnya coplokan. Waduh Pak, repot Pak. Ini ada taliannya Pak. Repot Pak. Ganti tali rapi ae. Aduh Pak, saya pesen es teh Pak. Helmnya coplokan Mas. Ngomong tadi aku. Waduh Pak, kan saya bayar Pak. Kan enggak helm kok ini lah kamu coplokane. Helm kok ini lah kamu coplokane. Waduh Pak, susah ini Pak. Waduh Pak, nggak ditolong nih Pak. Agak sepurane Mas. Waduh. Teroris ya. Ya, makasih Pak. Ya, sepuluh kali. Aduh, Bapak TN. Ya ini susahnya kalau pakai helm, susah dilepas gini. Ya ini salah satu kelebihan dan kekurangan helm ini berpadu jadi satu teman-teman. Ya wes lah, gak usah minum dulu teman-teman. Kita lanjutin dulu ngevlog selanjutnya, atau kita kembali di studio aja. Oke, bye-bye teman-teman. Nah, kita sudah sampai konklusi. Pastinya teman-teman juga sudah pada tahu bahwa helm ini mempunyai roh atau jiwa-jiwa racing, yang sebenarnya helm ini mungkin khususon dibuat untuk balapan atau ya sirkuit lah intinya. Dan kita pakai untuk harian, otomatis ada perubahan secara fungsional yang membuat beberapa fungsinya lumpuh atau nggak berguna. Misalnya locking ini ya, locking kalau dibuat balapan oke, kacanya biar nggak mengap, nggak jeplak gitu. Tapi kalau dibuat harian juga nggak fungsi karena kita nggak bisa kenceng. Apalagi sih air fan ini, kalau kita macet-macetan ya udah panas-panas aja. Paling ya solusinya buka besar aja kacanya seperti itu. Tetapi tentunya pasti ada plusnya. Plusnya helm ini menurut saya yang paling saya suka adalah si double visor, si hitam-hitamnya ini, kacamata hitamnya ini. Ini bener-bener kayak merepresentasikan bahwa kaca ini kaca yang bagus, jadinya bener nyaman, tidak terasa cembung, pokoknya betah gitu loh pakai visornya dia. Dan ini jos. Tetapi ada salah satu fitur yang saya nggak suka. Sebenarnya fitur ini aman tapi malah ngeribeti, yaitu ini talinya ini kan model simpul. Jadi buat teman-teman yang misalnya suka stop and go, berhenti ke sini, berhenti ke sana dengan tali ini, teman-teman bisa bayangin, pasang lepas, jadi itu rumit, susah, males. Nah, jadinya bikin boring. Mending KYT sebenarnya menciptakan atau ngasih include dua simpul, maksudnya 2 tali. Satunya yang tali, satunya bisa ada adapter untuk klik, dan itu akan enak buat kita yang pakai harian. Tetapi ya ini di lapangan sih saya cerita bahwa teman-temanku cenderung malah tidak memakai talinya itu, dan itu berbahaya. Ya, semoga aja KYT ke depan memikirkan hal seperti ini dan ditambahi si adapter untuk kliknya. Oke, dan yang terakhir adalah mungkin alasan saya membeli helm ini adalah, bentar ada iklan lewat, rame. Dan alasan saya mengapa saya beli helm ini adalah, pertama itu harganya murah, cuma 700-an ribu. Yang kedua, helm ini kan nyawanya racing atau buat balapan. Otomatis saat kita pakai di harian, safety-nya dia dan kekuatannya dia lebih untuk melindungi kita. Itu 2 poin yang menurut saya penting. Dan poin terakhir adalah helm ini ganteng banget.
harga murah, ganteng, cocok. Baik, untuk teman-teman yang pengen beli helm ini, pikirkan secara bijak apakah helm ini cocok dan kalian bisa menerima sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh helm yang fungsionalnya bergeser. Begitu aja, dan saya Andy MMA dan bye-bye.